Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Satria Putri dengan NIM 434221060 dari Prodi D4 Teknik Informatika Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan eh, proyek saya untuk penugasan UAS mata kuliah proyek 2. Untuk judulnya sendiri yaitu Sistem Deteksi Dini Kanker Lambung berbasis Machine Learning dengan metode Decision Tree. Untuk latar belakangnya, kanker lambung sendiri merupakan salah satu jenis kanker dengan tingkat kematian yang tinggi. Diagnosis dini dapat meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Namun, proses deteksi dini seringkali sulit dilakukan karena kurangnya akses terhadap pemeriksaan medis yang mahal dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sistem berbasis machine learning yang mampu mendeteksi resiko kanker lambung secara dini dengan metode yang lebih efisien. Untuk rumusan masalahnya, seberapa akurat model decision tree dalam mengklasifikasi resiko kanker lambung berdasarkan data medis pasien. Dan tujuan penelitiannya yaitu menghasilkan sebuah sistem berbasis machine learning yang mampu melakukan klasifikasi tingkat resiko kanker lambung secara dini dengan menggunakan metode decision tree. Untuk output sistem berupa hasil klasifikasi resiko tinggi atau rendahnya berdasarkan parameter kesehatan data medis pasien yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses screening awal oleh tenaga medis. Untuk manfaatnya, memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan algoritma decision tree pada bidang kesehatan, khususnya dalam deteksi dini kanker lambung. Penelitian ini juga memperluas literatur mengenai pemanfaatan machine learning untuk klasifikasi risiko penyakit secara efisien dan interpretatif. Dan penelitian ini menunjukkan bagaimana teknologi machine learning dapat diimplementasikan dalam sistem nyata berbasis web atau aplikasi yang memperlihatkan potensi integrasi antara data medis dan teknologi digital dalam mendukung keputusan klinis. Dan kajian pustaka, machine learning digunakan secara luas dalam deteksi penyakit karena kemampuannya mengolah data medis secara cepat dan akurat. Untuk decision tree adalah algoritma yang mudah dipahami dan cocok untuk klasifikasi risiko karena hasilnya dapat dijelaskan secara logis. Dan studi oleh Wang tahun 2019 menunjukkan bahwa decision tree efektif untuk deteksi kanker dengan akurasi tinggi dan interpretasi yang jelas sehingga relevan diterapkan untuk deteksi dini kanker lambung. Dan untuk metodologi sendirinya, ini ada alur proses model mulai dari studi literatur, analisis dataset, lalu pre-processing data seperti cek dan hapus kolom yang tidak relevan, cek missing values, memisahkan fitur, dan split data training dan testing, lalu pembuatan model, evaluasi model, pengembangan sistem, dan uji coba dan validasi sistem. Untuk studi literatur sendiri terkait kanker lambung dan metode decision tree dalam machine learning dan pengumpulan dataset pasien kanker lambung dari sumber terpercaya, yaitu dari Kaggle, pre-processing data untuk memastikan kualitas data yang digunakan, penerapan metode decision tree untuk membangun model prediksi, serta evaluasi model berdasarkan akurasi precision recall dan F1 score, dan yang terakhir pengembangan sistem berbasis web atau aplikasi untuk implementasi dari model tersebut. Ini adalah tabel dataset yang rencananya akan digunakan. Judul datasetnya sendiri yaitu dataset gastric cancer. Terdapat 16 kolom, tetapi tidak digunakan semuanya untuk proses pemodelan, hanya kolom-kolom yang berkaitan langsung dengan hasil prediksi yang akan digunakan. Eh, untuk konsep seperti itu, baik selanjutnya akan saya lanjutkan untuk PowerPoint eh, yang selanjutnya. Tadi sampai di dataset, saya mendapatkan datasetnya dari Kaggle. Isi dataset berisi informasi tentang interaksi mikroRNA dan gen terkait kanker lambung. Jumlahnya sendiri ada 16
kolom, tapi tidak digunakan semuanya, dan pemilihan fitur hanya fitur yang relevan yang memiliki korelasi tinggi terhadap target risiko yang akan digunakan. Untuk distribusi kelas, mayoritas data menunjukkan distribusi yang seimbang antara risiko tinggi dan rendah. Untuk visualisasi korelasi, heat map untuk melihat hubungan antar fitur, outlier detection digunakan block box plot untuk mendeteksi nilai yang ekstrim. Dan insight awal, fitur tertentu seperti ekspresi gen atau nilai miRNA terlihat mendominasi klasifikasi awal. Datanya sendiri dibagi menjadi dua, 80% banding 20%. 80%-nya itu untuk data latih dan 20-nya data uji. Untuk data latihnya 2.968 dan data testingnya 743. Pembagian ini bertujuan agar model memiliki cukup data untuk belajar sekaligus menyisakan data yang cukup untuk menguji performa model secara objektif. Dengan proporsi ini kita bisa memastikan model tidak hanya menghafal data tapi juga mampu memprediksi dengan baik pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk eksplorasi data analisis sendiri dilakukan untuk memahami karakteristik data sebelum permodelan. Langkah pertama adalah memeriksa missing value dan hasilnya menunjukkan bahwa data yang lengkap tanpa nilai kosong yang perlu dibersihkan. Selanjutnya dilakukan pengecekan distribusi label untuk menunjukkan bahwa data relatif seimbang antar kelas beresiko dan tidak beresiko. Analisis juga dilakukan terhadap fitur numerik seperti all sum yang memiliki peran penting dalam klasifikasi karena menunjukkan jumlah interaksi yang berkaitan dengan resiko kanker lambung. Dari visualisasi dan analisis awal, ditemukan bahwa satu fitur utama memiliki kekuatan besar dalam membedakan kelas. Terlihat dari pemisahan data yang sangat efektif pada decision tree, selain itu tidak ditemukan outlier yang ekstrim yang dapat mengganggu proses pelatihan model. Untuk hasilnya, mohon maaf gambarnya sepertinya ada error. Jadi ini sebenarnya ada visualisasi untuk decision tree-nya. Dan nanti ada diklasifikasi jadi dua kelas yaitu beresiko dan tidak beresiko berdasarkan fitur utama. Selanjutnya, setelah melalui tahap pre-processing dan pelatihan, model decision tree berhasil dibangun menggunakan data yang tadi 80 banding 20 dan hasil visualisasi hanya membutuhkan satu pemisahan berdasarkan nilai fitur utama secara akurat. Kesimpulannya, data memiliki distribusi kelas yang cukup jelas antara pasien yang beresiko dan tidak beresiko, serta tidak ditemukan nilai kosong yang signifikan. Fitur yang digunakan terbukti cukup kuat dalam memisahkan kelas. Um, Hasil pelatihan decision tree menunjukkan performa yang sangat baik dengan struktur pohon yang sederhana namun akurat. Model mampu mengklasifikasi data secara tepat hanya dengan satu split, menghasilkan klasifikasi yang murni kedua cabang sehingga cocok digunakan alat bantu untuk deteksi dini. Baik, saya akan melanjutkan untuk hasil mini riset dan eksperimen model. Untuk hasilnya, untuk kodenya seperti ini. Untuk import library, ada decision tree classifier, yaitu algoritma pohon keputusan untuk klasifikasi resiko, menggunakan plot underscore tree untuk menampilkan model pohon keputusan dalam bentuk visual grafik, dan export underscore text untuk menampilkan logika model dalam bentuk teks bercabang, yaitu struktur logika if else. Yang pertama, kita melakukan pre-processing, ada load dataset, dan menghapus kolom UNIP, UNIM, dan identitas. Dataset kanker lambung dibaca dari file Excel dan kolom UNIM biasanya muncul dari file Excel dan tidak berguna. Kolom lain dihapus karena bersifat identifikasi, tidak relevan untuk prediksi resiko. Lalu drop alsum dan pemisahan fitur dan label.
Untuk label klasifikasi dibuat berdasarkan kolom alsum jika jumlahnya lebih dari sama dengan 4, maka dikategorikan sebagai beresiko, angka 1. Jika kurang, maka tidak beresiko, yaitu 0. Lalu, karena alsum digunakan untuk membuat label, maka harus dihapus dari fitur agar tidak terjadi data leakage. Untuk standarisasi dilakukan agar fitur memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1 untuk meningkatkan performa kestabilan model. Selanjutnya ada analisis data exploratory yang tadi data dibagi menjadi 80 dan 20. Terdapat max dip untuk membatasi kedalaman pohon mencegah overfitting. Ada min sample sleeve 5, tiap daun minimal berisi 5 data, dan random state sama dengan 42 eh, untuk hasil yang konsisten atau reproducible. Selanjutnya eksperimen model, yaitu ada evaluasi conversion matrix. Untuk menghitung akurasi dan matriks evaluasi seperti precision recall dan F1 score. Visualisasi jumlah prediksi benar dan salah memudahkan analisis klasifikasi tiap kelas. Dan selanjutnya visualisasi pohon dan print pohon. Untuk menampilkan logika klasifikasi dalam bentuk pohon keputusan, visual ini penting untuk menjelaskan how the model thinks dan menampilkan pohon dalam bentuk teks bercabang. Informasi, jadi ada terdapat informasi, saya menuliskannya itu saya inisialisasi menjadi gini, itu dihapus agar lebih ringkas dan mudah dipahami. Dan ini hasilnya yang tadi tidak muncul di PPT sebelumnya. Ada not truth membagi berdasarkan fitur mirror base, yaitu 0,863. Jika benar, data cenderung tidak beresiko. 2592 versus 376. Salah satu cabang berakhir pada Diana underscore Mikrot, eh, yaitu minus 0,294 dengan klasifikasi beresiko berdasarkan 132 dari 135 data. Hal ini menunjukkan bahwa model belajar memanfaatkan pola-pola spesifik dalam fitur untuk menentukan resiko. Dan ini hasil confusion matrix, yaitu model memprediksi dengan benar 629 kasus tidak beresiko dan 83-nya beresiko. Eh, hanya terjadi 31 kesalahan prediksi dari 743 data uji. 20 orang sebenarnya tidak beresiko dan 11 orang sebenarnya beresiko. Hal ini menunjukkan akurasi serta rasio kesalahan rendah dan sangat cukup untuk untuk klasifikasi medis. Untuk kesimpulan, evaluasi model memiliki akurasi sebesar 83% dengan nilai precision, recall, dan F1 score yang seimbang antara dua kelas. Dan visualisasi hasil berupa confusion matrix dan struktur pohon menunjukkan bahwa model tidak hanya cukup akurat tetapi juga mudah diinterpretasikan oleh pengguna non-teknis seperti tenaga medis atau pemegang kebijakan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.